Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang PCR atau Polymerase Chain Reaction. PCR adalah suatu teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak atau amplifikasi fragmen DNA secara spesifik dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam waktu singkat, teknik ini memungkinkan pendeteksi materi genetik yang awalnya sangat sedikit sehingga digunakan dalam diagnosis penyakit infeksi, identifikasi genetik, forensik, dan penelitian molekuler. Selanjutnya, prinsip dasar PCR. PCR bekerja berdasarkan siklus termal yang berulang terdiri atas yang pertama denaturasi, panas tinggi memisahkan dua untai DNA menjadi single stranded DNA. Yang kedua, annealing, primer forward dan reverse menempel pada sekuens DNA target secara spesifik. Yang ketiga, ada extension, enzim Taq DNA polimerase memperpanjang primer dan mesintesis DNA baru. Siklus ini diulang 25-45 kali untuk menghasilkan amplifikasi eksponensial. Kemudian, komponen utama dari PCR. Yang pertama, template DNA merupakan DNA yang mengandung target yang ingin diperbanyak. Kualitas dan kemurnian template sangat memengaruhi hasil amplifikasi. Yang kedua, primer, forward, dan reverse oligonukleotida pendek yang menentukan lokasi awal dan akhir amplifikasi. Primer ini menempel secara spesifik pada sekuens target sehingga menentukan spesifitas PCR. Yang ketiga, DNTPS, nukleotida yang menjadi bahan dasar pembentukan rantai DNA baru selama proses elongasi. Yang keempat, DNA polimerase, biasanya Taq polimerase, enzim tahan panas yang mensintesis DNA baru pada suhu sekitar 72 derajat Celcius. Pemilihan jenis polimerase menentukan kecepatan dan akurasi PCR. Yang kelima, buffer reaksi, mengatur kondisi reaksi seperti pH dan stabilitas enzim, umumnya mengandung tris HCl, KCl, dan kadar MgCl2. Yang keenam, ion magnesium, kofaktor esensial untuk aktivitas DNA polimerase, berpengaruh pada efisiensi dan spesifitas PCR. Yang ketujuh, air bebas nukleas, digunakan untuk mengatur volume reaksi dan memastikan tidak ada enzim perusak DNA. Selanjutnya, perbedaan PCR konvensional dan real-time PCR. Yang pertama, dari cara deteksi hasil. PCR konvensional, hasil amplifikasi baru dapat dilihat setelah reaksi selesai melalui elektroforensis gel agarosa. DNA terlihat sebagai pita. Sedangkan real-time PCR, deteksi hasil dilakukan secara langsung selama proses amplifikasi menggunakan sinyal fluoresensi, tidak perlu elektroforensis. Yang kedua, dari waktu pembacaan. PCR konvensional, hasil baru diketahui setelah seluruh siklus selesai ditambahkan waktu elektroforensis. Sedangkan real-time PCR, hasil terbaca secara otomatis saat amplifikasi berlangsung. Yang ketiga, kuantifikasi DNA atau RNA. PCR konvensional bersifat kualitatif, ada atau tidak ada pita, tidak bisa mengukur jumlah DNA secara akurat. Sedangkan real-time PCR bersifat kuantitatif, menghasilkan nilai CT cycle translate untuk menentukan viral load atau jumlah target. Selanjutnya, tahap kerja dari PCR dimulai dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Yang pertama, tahap pra-analitik, bahan, spesimen darah sputum, swab, nasofaring, dan orofaring, buffer ekstraksi, reagen lisis, kit PCR termasuk primer, DNTP, Taq polimerase, buffer, MgCl2, kemudian alat, biosafety cabinet, mikropipet, dan filter tips, tabung PCR, vortex, dan centrifuge, kemudian real-time PCR, APD, sarung tangan, masker, hood. Selanjutnya, tahap analitik. 1. Pembuatan master mix, campur primer, DNTP, buffer, MgCl2, Taq polimerase. Yang kedua, penambahan template DNA, tambahkan DNA hasil ekstraksi ke dalam master mix. Yang ketiga, running PCR, thermosclear, menjalankan siklus suhu. Yang pertama ada denaturasi, yang kedua annealing, yang ketiga ekstensi, yang keempat final extension. Yang keempat, untuk real time PCR,
Probe atau fluorofor menghasilkan sinyal fluoresis yang terbaca setiap siklus. Selanjutnya, tahap pasca analitik atau pembacaan hasil. Yang pertama, PCR konvensional. Produk PCR dianalisis menggunakan elektroforensis gel agarosa. Hasil ditandai dengan adanya pita DNA pada ukuran tertentu. Interpretasi hasil positif atau negatif. Yang kedua, real time PCR. Hasil berupa kurva amplifikasi dengan nilai CT rendah atau viral load tinggi, CT tinggi, viral load rendah, tidak ada CT negatif. Teman-teman bisa lihat pada kurva ini bahwa kurva real time PCR ini menunjukkan peningkatan fluoresensi pada fase baseline yang rendah, lalu naik cepat pada fase eksponensial hingga mencapai CT atau titik deteksi, dan akhirnya mendatar pada fase plateau ketika reaksi tidak lagi berkembang.